Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saroji. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kudur, Kabupaten Pati. Kali ini saya akan memaparkan kaitannya dengan tugas modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun di dalam modul 1.1 ada 3 pertanyaan yang nantinya akan saya jawab. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk pertanyaan nomor 1, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau biasa disebut dengan theater center. Artinya di dalam pembelajaran itu hanya gurulah yang berperan aktif, bukan siswanya. Kemudian yang kedua, pembelajaran berfokus ke tercapaian materi dan KKM. Ini hanya mengutamakan satu aspek, yaitu kognitif peserta didik. Sedangkan kita tahu bahwa aspek yang dimiliki oleh siswa atau di dalam penilaian siswa itu ada 3 aspek, yaitu secara afektif, kognitif, serta psikomotorik. Kemudian yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Yang keempatnya, siswa pasif dan motivasi belajarnya rendah. Kemudian yang kelima, guru tidak menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Harapan guru, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama seorang guru atau tujuan utama daripada seorang guru sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Gambaran sebelum mempelajari modul 1.1 ini diantaranya yang saya alami, anak-anak cenderung ramai sendiri, bermain sendiri, tidak fokus. Bahkan di dalam pembelajarannya itu kurang adanya gairah dalam belajarnya. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya sadar bahwa anak bukanlah selembar kertas putih, melainkan kertas yang sudah penuh coretan sejak lahir. Itu artinya tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun mereka, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Apa yang sudah ada di dalam diri seorang pendidik yang merupakan bawaan dari lahir itu kita kembangkan, kita tuntun, kita arahkan. Itulah yang nantinya tujuan daripada seorang guru tersebut. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa peran guru adalah tuturi handayani, yaitu memberikan dorongan, memberikan kebebasan belajar menyenangkan sesuai dengan usianya, yang notabene adalah bermain. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa kognitif bukan yang terpenting, harus diselaraskan dengan budi pekerti. Budi pekerti merupakan rambu-rambu. Budi pekerti juga membentuk manusia yang humanis. Kemudian setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar juga bahwa belajar tidak melulu di kelas. Anak perlu berinteraksi dengan lingkungan. Salah satu contoh yaitu pembelajaran di luar kelas atau pembelajaran kontekstual. Anak-anak ini akan mempelajari lingkungannya dengan melihat,
dengan merasakan, dengan terjun langsung ke lingkungannya. Artinya pengenalan-pengenalan seperti ini yang perlu dikembangkan di dalam pembelajaran di sekolah. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menerapkan merdeka belajar. Artinya anak-anak diberi kebebasan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan perkembangan zamannya. Salah satu contoh, anak-anak diberi pembelajaran yang saya desain dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak, pembelajaran yang menyenangkan. Apalagi di era abad 21 ini, pembelajaran berbasis digital. Kemudian yang kedua, berliterasi, pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolahan. Saya akan mendorong mereka untuk berpikir kreatif dan inovatif. Salah satu contoh pembelajaran di kelas dengan berkolaborasi dengan temannya. Itu artinya membentuk anak-anak ini nantinya akan berpikir kreatif, berinovatif, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengangkat budaya, leluhur budaya nenek moyang kita, yang seharusnya kita ajarkan mulai dari dasar anak. Budaya-budaya ini jangan sampai terkikis oleh zaman, makanya kita sebagai guru harus mendesain pembelajaran secara kontekstual. Saya juga akan menerapkan pembelajaran budi pekerti. Sebagai contoh, ini pembelajaran budi pekerti yang dilakukan di sekolah, yaitu sholat berjamaah. Sebelum anak-anak pulang ke rumah, bersama-sama berjamaah, ini akan menerapkan budi pekerti, akan menerapkan nilai-nilai spiritual yang nantinya akan menjadi bekal anak-anak ini di kedepannya nanti. Selain itu, bekerja sama dengan masyarakat atau stakeholder sekitar dan orang tua wali. Sebagai contoh ini yaitu kirab budaya yang dilakukan oleh peserta didik kami dalam rangka nyuri-nyuri budaya ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat atau dalam bersosialisasi di dunia masyarakat. Terima kasih banyak dari saya, hanya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.